warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum mulai pelajaran kali ini kita bakal explaining sebelum kita membaca doa dulu ya. Boleh berdiri semuanya? Ya, satunya jadi kanan gitu ya. Oke, boleh dibantu. Siapa yang mau bantu Pak? Angkat tangan. Oh, boleh jalan dalam bantu. Satu, dua, tiga, mulai. Satu dari kanan, satu dari kiri, dua menjadi dua, jembatan panjang, dua dari kanan, dua dari kiri, dua menjadi empat, buat kamera cetek, tiga dari kanan, tiga dari kiri, kurangmu menjadi enam, buat menara tinggi, empat dari kanan, empat dari kiri, kurangmu menjadi delapan, buat telinga kelinci, lima dari kanan, lima dari kiri, kurangmu menjadi sepuluh, siap berdoa. Baik, jadi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ada yang mau masuk? Ada Pak. Ada siapa? Mia, oke. Ntar ya, Pak dulu. Ada Mia, terus siapa lagi? Fitri, oke. Oke, kalau minggu kemarin kita membahas tentang guna apa? Guna. Pada minggu ini kita bakal membahas guna ruku. Ada yang tahu guna ruku itu apa? Ya, belum ada yang tahu. Halo. Kalau tingkat ini kita buat gitu. Kalau belum ada yang tahu guna ruku, coba perhatikan gambar di sini. Oke. Kalian melihat foto ini? Oke, kira-kira dari foto ini beliau sedang apa? Melambaikan tangan. Kalau dalam arti benar melambaikan tangan artinya apa? Ada yang tahu? Menepuk tangan. Oke, coba lanjut lebih sering lagi nah. Coba kalian perhatikan ibu-ibu di sini. Kira-kira beliau lagi ngapain? Translate. Apa yang ditranslitkan? Bahasa apa? Syarat untuk siapa? Nanti siapa itu tunaruku? Ada yang tahu siapa itu tunaruku? Tadi kita dijelaskan bahwasanya ibu-ibu ini atau beliau ini sedang menjelaskan atau menjelaskan bahasa isyarat untuk siswa ataupun manusia atau individu yang mengalami tunaruku. Apa itu tunaruku? Tidak bisa mendengar. Oke. Secara etimologi, tunarungu diartikan dari dua kata, tuna dan juga rungu. Tuna itu apa? Boleh bilang disentuh pengertiannya, siapa yang mau pasangan? Apa Anissa tuna? Mendengar. Kalau rungu? Pendengaran. Jadi kalau tuna rungu digabung itu artinya Kurang pendengaran. mendengarkan. Nah, istilah lain yang digunakan sebagai pelayanan kedengaran antara lain itu ada tuli ya, ada bisu, ada tunawicara, ada dengar, kurang dengar, tunarungu. Jadi tunarungu ini adalah mereka atau seseorang yang mengalami gangguan pendengaran. Karena gangguan pendengaran ini nantinya berpengaruh pada
belajar pakai ini materi. Coba amati beberapa definisi mengenai tunarungu di atas. Coba Pak Minta Runi untuk membaca definisi tunarungu yang pertama menurut Somantri. Ayo Runi. Menurut Somantri, tunarungu bisa diartikan menjadi suatu keadaan yang mengakibatkan seorang tidak bisa menangkap banyak sekali rangsangan, terutama melalui alat indera pendengaran. Oke, boleh. Terima kasih Runi. Selanjutnya definisi yang kedua. Tanda tangannya. Siapa yang mau? Oke, Asal boleh. Tunarungu diartikan sebagai masalah pendengaran, yang mana anak yang mempunyai ketunarunguan merupakan mereka yang mengalami permasalahan, menyusutnya atau hilang kemampuan pendengaran. Oke, yang ketiga, definisi ketiga. Siapa yang mau coba? Oke, Sylvia boleh. Yang bawah. Karena tunarungu juga diartikan menjadi mereka yang kehilangan pendengaran, baik sebagian maupun keseluruhan, yang mengakibatkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi dari tiga definisi ini, itu dari definisi pertama itu Somantri mengatakan bahwa tunarungu diartikan sebagai keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seorang tidak bisa atau tidak mampu menangkap banyak rangsangan terutama melalui alat indera telinga. Yang kedua, itu tunarungu diartikan sebagai masalah pendengaran yang mana anak mempunyai tunarunguan merupakan mereka yang mengalami permasalahan khususnya atau hilangnya kemampuan pendengaran. Intinya ini adalah hubungan dengan kemampuan mendengarkan. Jadi tunarungu ini dibagi menjadi beberapa. Ada yang pendengaran sebagian ataupun keseluruhan yang hilangkan. Oke, sekarang berdasarkan tiga definisi tadi, coba kalian buat kesimpulan terkait apa yang kalian pahami tentang tunarungu berdasarkan definisi di atas tadi, tiga definisi tadi. Ada yang bisa? Boleh angkat tangannya yang bisa? Dari tiga definisi ini tadi ya. Oke, simpulkan dari pengertian tunarungu berdasarkan tiga definisi ini ya Pak. Secara sederhana aja, tidak apa, tidak masalah. Miranda, oke boleh Miranda. Tepuk tangan dulu untuk Miranda. Ya, dapat disimpulkan bahwa tunarungu ini berasal dari dua kata yaitu tuna dan rungu, yang artinya kurang banyak pendengaran. Oke, ada lagi? Cukup? Ada yang mau melengkapi? Boleh angkat tangannya? Oke, Osel boleh ya angkat tangan. Tepuk tangan dulu untuk Osel. Menurut pendapat saya, dari tunarungu adalah seseorang yang memiliki gangguan dalam pertumbuhan. Oke, terima kasih Osel. Jadi tunarungu berdasarkan Osel dan juga Miranda tadi adalah mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengaran yang mereka alami itu masih kurang lengkap ada penjelasan Miranda dan juga Osel. Itu jadi berdasarkan definisi ini, gangguan mereka akan dibagikan menjadi dua, yaitu gangguan pendengaran yang hilang secara sebagian ataupun secara keseluruhan. Oke, kita lanjut. Kira-kira mengapa penting untuk kita mengetahui bahwasanya pengertian definisi atau tunarungu ini? Kenapa penting untuk kita ketahui? Ada yang tahu? Baik, ini penting untuk kita ketahui. Nanti bakal dibahas di pembahasan selanjutnya. Mungkin bakal mendalam ya. Mungkin dari minggu depan kita bakal membahas terkait kenapa penting kita harus mengetahui anak tunarungu ini. Bagaimana kita mengklasifikasikan, bagaimana kita mencirikan anak-anak yang mengalami tunarungu. Baik, mungkin itu saja. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi mengenai definisi tunarungu. Dari berdasarkan tiga hal tadi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tunarungu merupakan gangguan yang dimiliki seseorang baik gangguan indera pendengaran yang mengakibatkan pada gangguan tuli, bisu dan lain sebagainya. Kenapa bisa bisu? Ya karena gangguan pendengaran ini berpengaruh bagi individu di mana kosakata yang dimiliki atau bunyi-bunyi yang dimiliki oleh individu tersebut tidak dapat dipahami sehingga mereka gagal ataupun kurang mampu dalam mengungkapkan hal-hal yang tentang bunyi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan.
billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita semangat dulu yuk. Ayo ini semuanya. Ibu minta yang pimpinnya. Fitri, Bu. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Orang tuli adalah seseorang yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar sehingga yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik itu memakai atau tidak memakai alat bantu mendengar. Orang kurang dengar adalah seseorang yang mengalami kehilangan sebagian kemampuan mendengar, akan tetapi ia mempunyai sisa pendengarannya dan pemakaian untuk membantu proses pendengaran, yaitu ada yaitu ada tiga ya kan? Yang pertama itu pada 15 sampai 20-an Soalnya aku pakai bisa bahasa isyarat, jadi harus pakai kaki tidak sih? Tidak apalah buat sekarang.
Baik, karena tidak ada itu rasa kalian sudah paham semua ya nak? Ya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini. Sepertinya kurang semangat, kalau ada baiknya kita semangat terlebih dahulu.
Ya, ayo. 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 Anak-anak berdiri ya. Nggak berdiri nggak bisa masuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ya, terima kasih. Ada apa aja sih dalam penanganan tunarungu? Ada yang tahu? Penanganan untuk anak tunarungu ini yaitu yang pertama terapi bicara. Terapi bicara ini dapat memanfaatkan besar dari terapi untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dalam bahasa untuk anak tunarungu. Dan yang kedua pendidikan khusus. Program pendidikan khusus baik di sekolah, institusi maupun lembaga khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak yang membantu mereka meraih potensinya. Dan yang ketiga menggunakan alat teknologi yang berupa alat implan koklea atau perangkat lainnya yang dapat membantu anak tunarungu berpartisipasi dalam hubungan auditifnya. Dan yang selanjutnya pelatihan bahasa isyarat. Yaitu jika anak responsif terhadap bahasa isyarat, pelatihan bahasa isyarat bisa menjadi keterampilan paling penting dalam berkomunikasi. Selanjutnya pendidikan psikososial penting untuk menciptakan hubungan baik dari keluarga, teman supaya maupun profesional. Ini dapat membantu anak merasa diterima dan mendukung perkembangannya. Yang selanjutnya aktivitas sosial dan ekstrakurikuler memiliki kebutuhan yang berbeda jika pendekatan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir pendekatan individualis. Setiap anak tunarungu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi pendekatan mereka harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Sampai sini paham? Baik, kalau paham, kita lanjutkan materi selanjutnya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Tidak kepada ketua kelas, memimpinnya, gimana doanya? Bila sebelum mulai pelajaran kali ini, kita mulai berdoa menjaga mereka masing-masing berdoa baik. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi anak tunarungu dengan bahasa isyarat. Materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada anak tunarungu. Sekarang kita akan bahas mengenai komunikasi anak tunarungu dengan bahasa isyarat. Adapun pengertian bahasa isyarat di sini adalah bahasa yang praktis dipakai oleh penyandang cacat atau disabilitas dimanapun. Bahasa isyarat tidak menekankan sistem bunyi. Ada dua hal yang harus dibutuhkan anak tunarungu. Yang pertama yaitu bahasa isyarat dilakukan oleh sesama anak tunarungu dalam jarak yang dekat. Yang kedua, bahasa isyarat biasanya dilakukan dengan cepat. Anak-anak tunarungu sudah terbiasa dengan bahasa isyarat yang cepat. Nah, di sini ada gambar isyarat kepada anak tunarungu dari huruf A sampai Z. Huruf A itu berbentuk seperti ini. Kelihatan nggak ini kakak? Woi. Woi. Nah, B seperti ini. B. C seperti ini. D
Dari bawah lalu. Nah, Nah, jadi kekurangan dan kelebihan dari tunarungu yaitu satu, kekurangannya sulit diterima di masyarakat karena mereka mempunyai kekurangan mendengar. Nah, yang kedua memiliki sifat ketergantungan pada orang lain. Dan yang ketiga yaitu kurangan diri dan mereka selalu bergaul dengan hanya
Bu.